Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat kabel LAN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Syamsul Alambulu dari UPT SMK Negeri 6 Bone. Sebelum kita belajar cara membuat kabel LAN, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu kabel LAN. Jadi kabel LAN merupakan singkatan dari LAN itu sendiri merupakan singkatan dari Local Area Network atau jaringan komputer lokal, atau biasa juga disebut kabel twister pair. Jadi kabel LAN itu merupakan kabel yang digunakan pada jaringan Local Area Network atau jaringan komputer lokal. Jadi nama lain dari kabel LAN sendiri itu biasa disebut dengan kabel twister pair. Kabel LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop ke perangkat jaringan maupun ke sesama perangkat jaringan itu sendiri. Contoh penggunaan kabel LAN dalam hidup sehari-hari bisa dilihat di sekitar kita, misalnya di sekolah maupun di kantor. Selanjutnya, kabel LAN memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi kabel LAN secara umum itu ada 3. Yang pertama, menghubungkan komputer dengan router. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan komputer. Dan yang ketiga, menghubungkan perangkat jaringan dengan perangkat jaringan yang lain. Contohnya, modem ke router, router ke switch, switch ke komputer, dan sebagainya. Jadi, fungsi kabel LAN adalah untuk menghubungkan beberapa perangkat-perangkat komputer maupun perangkat jaringan. Saat ini ada berbagai jenis kabel LAN yang bisa digunakan, kabel strike dan kabel cross. Jadi yang umum digunakan itu ada 2, pertama kabel strike dan kabel cross. Kabel strike memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor satu dengan konektor yang lainnya. Tipe kabel strike biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat berbeda. Sebagai contoh, antara router dengan switch, antara komputer ke switch atau komputer ke hub. Intinya kalau kabel strike itu biasanya digunakan di perangkat yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah kabel cross. Kabel cross ini atau crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujungnya. Jadi kalau strike tadi memiliki ujung yang sama, kalau cross itu memiliki ujung urutan warna kabel yang berbeda di setiap ujungnya. Untuk tipe cross ini biasanya digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat yang sama. Jadi misalnya kita ingin menghubungkan komputer dengan komputer atau switch dengan switch, biasanya itu menggunakan kabel LAN jenis crossover. Setiap kabel LAN juga memiliki warna yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda pula. Misalnya kabel warna orange berfungsi untuk menghantarkan paket data, kabel putih orange berfungsi sebagai penghantar paket data, hijau berfungsi sebagai penghantar paket data, putih berfungsi untuk menghantar paket data juga, biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara, putih biru memiliki fungsi penghantar paket suara, coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Kemudian yang terakhir putih coklat memiliki fungsi sebagai penghantar. Jadi dari 8 ke 8 warna ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada sebagai penghantar arus DC, ada penghantar paket suara, paket data, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan melihat tutorial pembuatan. Jadi alat yang digunakan yang pertama cranking tools atau cranking, yang kedua kabel tester, dan yang ketiga bahan-bahan. Bahan-bahan yang pertama digunakan adalah kabel USB, yang kedua konektor atau konektor RJ45. Kemudian setelah alat dan bahan sudah siap, sebenarnya yang pertama yang dilakukan adalah mengupas kulit kabel dengan cara menjepit kemudian diputar sampai kulit kabelnya terkelupas dan ditarik. Jadi kedua ujung kabel ini sama-sama dilakukan pengupasan seperti yang ada pada video. Jadi kedua ujung kabel sama-sama dibuka untuk kulit kabelnya. Setelah dibuka, selanjutnya adalah kita memisahkan lilitan-lilitan dari
kabel. Jadi kita buka satu persatu. Setelah dibuka, kita susun sesuai dengan jenis kabel yang akan kita gunakan. Misalnya di sini putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Kemudian setelah tersusun, kita rapikan, kemudian kita potong. Ya. Jadi pastikan seluruh ujungnya itu lurus atau rapat. Setelah itu kita siapkan konektornya, kemudian masukkan kabel ke dalam konektor. Saat memasukkan kabel ke dalam konektor, pastikan kulit kabel masuk, kemudian ujung setiap kabelnya itu sampai ke ujung, bisa dilihat di ujungnya. Jadi pastikan ujung kabel kelihatan di ujungnya, ujung konektor, kemudian kulitnya juga masuk. Setelah itu masukkan ke tang crimping. Setelah itu tekan tang crimping sampai biasanya bunyi klik atau sampai semua pin masuk. Setelah itu kita bisa melihat apakah semua pinnya sudah masuk dan kabelnya sudah rapat. Setelah selesai di ujung yang satu, kita coba lagi di ujung yang satunya. Jadi sama, kita rapikan urutan warna kabelnya, kemudian kita potong. Pastikan potongannya lurus. Ya, seperti tadi. Kemudian siapkan konektornya. Pastikan juga urutan warna kabelnya sudah benar. Setelah itu masukkan ke dalam konektor. Pastikan lagi kembali kulit kabelnya masuk dan ujung kabelnya sampai di ujung konektor. Setelah itu kita melakukan crimping lagi atau merapatkan semua pin agar bisa digunakan. Ya, jadi pastikan biasanya akan ada bunyi klik, artinya pinnya sudah terpasang, atau sampai tang crimpingnya benar-benar rapat. Setelah itu kita cek menggunakan LAN tester. Jadi kita masukkan ke port RJ45-nya ke ujung yang satu, kemudian ujung yang satunya juga dimasukkan ke port yang untuk RJ45. Kemudian kita nyalakan LAN testernya dan kita bisa melihat hasilnya. Jika warnanya menyala semua, artinya konektornya atau kabel yang kita buat sudah berhasil. Jadi kabel ini sudah bisa digunakan. Ya, itulah tadi materi mengenai tutorial untuk membuat kabelan. Nah, jadi kita sudah belajar pengertian kabelan, fungsi kabelan, jenis-jenis kabelan, dan cara membuat kabelan. Mungkin cukup sekian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.